Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Dewi Rahmawati dari kelas MPIC. Untuk hari ini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Kepemimpinan dalam Supervisi Pendidikan untuk Sekolah Sukses. Untuk pembahasan pada makalah kali ini yaitu yang pertama pengertian kepemimpinan, kedua teori kepemimpinan, ketiga perbandingan struktur organisasi, yang keempat peran dan fungsi kepemimpinan, dan yang kelima variabel iklim sekolah yang memiliki kegiatan supervisi. Selanjutnya yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut dengan leadership. Leadership adalah kata benda atau noun yang berasal dari kata kerja verb to lead yang secara harfiah memiliki banyak makna, di antaranya menyebabkan, menuntun, memimpin, menggiring, mengarahkan, dan memenangkan. Dikutip dari Eccles dan Sedilli. Pemimpin merupakan faktor penentu dalam kesuksesan atau gagalnya suatu lembaga atau organisasi, sebab kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu membawa organisasi sesuai dengan asas-asas manajemen, sekaligus mampu memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada bawahan dan masyarakat luas. Pemimpin yang sukses mampu mengelola organisasi, bisa mempengaruhi orang lain secara konstruktif orang lain, dan menunjukkan jalan serta perilaku yang benar yang harus dikerjakan bersama-sama. Bahkan, kepemimpinan menjadi semangat untuk kerja kelompok. Selanjutnya yaitu ada teori kepemimpinan. Pada dasarnya teori kepemimpinan membahas dua hal, yaitu faktor-faktor yang terlibat dalam pemunculan kepemimpinan dan sifat-sifat dari kepemimpinan itu sendiri. Nah, bagaimanapun keadaannya, teori-teori kepemimpinan diperlukan untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Dengan adanya teori dapat membantu siapa saja yang ingin memperdalam pengetahuan tentang hal kepemimpinan. Karena teori membantu dalam mendefinisikan dan menentukan masalah-masalah dalam penelitian tentang kepemimpinan. Selanjutnya, dari penelusuran literatur tentang kepemimpinan, teori kepemimpinan yang berkembang banyak dipengaruhi oleh penelitian dari salah satu ilmuwan yaitu Galton pada tahun 1879 tentang latar belakang dari orang-orang terkemuka yang mencoba menerangkan kepemimpinan berdasarkan warisan pendahulunya. Penelitian lainnya mengemukakan bahwa individu-individu dalam setiap masyarakat atau kelompok memiliki tingkatan yang berbeda dalam intelijensi, energi, dan kekuatan moral untuk memimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Selanjutnya, untuk teori kepemimpinan ada beberapa teori, yaitu yang pertama, teori Triad. Teori Triad menjelaskan tentang bahwa kepemimpinan memiliki cara yang bervariasi karena mereka memiliki karakteristik atau disposisi yang sudah melekat pada dalam dirinya. Terdapat 5 karakteristik kepemimpinan yang utama menurut teori ini, yaitu percaya diri, empati, ambisi, kontrol diri, dan rasa ingin tahu. Teori ini mengatakan bahwa seseorang dilahirkan sebagai pemimpin dan kepemimpinan tidak dapat dipelajari. Selanjutnya ada teori situasional. Yang kedua, teori situasional ini menekankan bahwa kepemimpinan muncul dalam situasi yang berbeda untuk menyesuaikan perbedaan kebutuhan dan lingkungan. Teori ini dikembangkan lebih dahulu oleh Blackett dan Hersey pada tahun 1976 yang mengatakan bahwa pemimpin perlu memiliki perbedaan untuk menyesuaikan kebutuhan dan maturitas pengikut. Tidak ada cara yang paling baik dalam gaya kepemimpinan, yang ada adalah menyesuaikan diri dengan situasi. Selanjutnya ada teori transaksional dan transformatikal. Untuk teori yang ini yaitu pertama kali dikembangkan oleh McGregor Burns pada tahun 1978-an. Kepemimpinan transaksional berdasarkan pada pemikiran memberikan motivasi kepada bawahan melalui bentuk instrumen seperti uang atau sistem reward. Selanjutnya ada pendapat dari Bass pada tahun 1987
mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional bersifat universal dan dapat diaplikasikan tanpa memperhatikan budaya, memberi semangat pada bawahan untuk lebih mementingkan organisasi atau kelompok. Kepemimpinan transformasional lebih mengonsentrasikan pada pengembangan bawahan daripada pencapaian target. Jika yang mencapai pengembangan target itu adalah kepemimpinan transaksional. Nah, dalam teori yang ketiga ini ada teori selanjutnya, yaitu ada teori keturunan, teori kejiwaan, dan teori lingkungan. Yang pertama, teori keturunan itu berpandangan bahwa yang pertama, bakat kepemimpinan tidak dapat dibentuk tetapi telah ada sejak dilahirkan. Yang kedua, teori kejiwaan, yaitu bakat kepemimpinan dapat dibentuk sesuai dengan jiwa seseorang. Dan yang ketiga itu teori lingkungan. Teori ini lahir karena tidak puas dengan teori keturunan dan kejiwaan. Dalam teori ini juga dikemukakan bahwa pemimpin adalah hasil dari lingkungan. Selanjutnya, kepemimpinan timbul karena seseorang melakukan kegiatan di dalam lingkungannya. Selanjutnya, perbandingan struktur organisasi. Untuk memberikan gambaran tentang dimensi struktur organisasi, berikut dikemukakan ilustrasi yang dikemukakan seorang penulis artikel dengan judul IBM membuka tabir restrukturisasi menyeluruh dalam usaha mendesentralisasikan pengambilan keputusan. Tetapi IBM tidak sendirian karena dalam beberapa tahun terakhir muncul nama-nama perusahaan lain yang melakukan restrukturisasi tersebut seperti WHO, Dunia Usaha Amerika, AT&T, Apple Computer, Black & Decker, General Electric, General Motors, Kraft, Philips Morris, Pillsbury, RGR, Nabisco, Texaco, serta Walt Disney Production. Sebenarnya pada saat ini sukar untuk mendapatkan organisasi yang dikelola dengan baik, yang tidak mengadakan restrukturisasi untuk memotong biaya menjadi lebih tanggap terhadap para pelanggan serta para pesaing, atau untuk mencapai tujuan yang kurang lebih sama. Nah, meninjau dimensi yang pertama, yaitu ada 4 dimensi yang ada. Yang pertama, dimensi kompleksitas. Untuk dimensi ini, yaitu apa sebenarnya dimaksud dengan kompleksitas dalam organisasi, dan mengapa kompleksitas itu penting dalam suatu organisasi. Nah, tujuan dari pembahasan pada bagian ini adalah untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut agar dapat dipahami dan mudah diterapkan dalam mengelola sebuah organisasi. Karena suatu organisasi itu pasti memiliki sesuatu yang kompleks. Di dalamnya terdapat beberapa bagian-bagian yang memang saling berkaitan. Nah, selanjutnya itu ada definisi. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi yang ada dalam sebuah organisasi. Terdapat tiga jenis kompleksitas, yakni horizontal, vertikal, dan spasial. Diferensiasi horizontal mempertimbangkan tingkat pemisahan horizontal di antara unit-unit. Diferensiasi vertikal merujuk pada kedalaman hierarki organisasi. Diferensiasi spasial meliputi tingkat sejauh mana lokasi, fasilitas, dan para pegawai organisasi tersebut secara geografi. Peningkatan pada salah satu dari ketiga faktor tersebut akan meningkatkan kompleksitas dalam sebuah organisasi. Nah, untuk lebih jelasnya, diferensiasi horizontal ini merujuk pada antara unit-unit berdasarkan orientasi pada anggotanya, sifat dari tugas yang mereka laksanakan, dan tingkat pendidikan serta pelatihannya. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak jenis pekerjaan yang ada dalam organisasi yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang istimewa, maka akan semakin kompleks pula organisasi tersebut. Selanjutnya ada diferensiasi vertikal. Diferensiasi vertikal ini merujuk pada kedalaman struktur. Kompleksitas akan semakin tinggi apabila jumlah tingkat hierarki dalam organisasi semakin bertambah. Makin banyak tingkatan terdapat di antara top manajemen dan tingkat hierarki yang paling rendah, makin besar pula potensi terjadinya distorsi dalam komunikasi, dan makin sulit pula potensi terjadinya
dan makin sulit mengkoordinasikan pengambilan keputusan dari pegawai manajerial, serta makin sukar bagi top manajemen untuk mengawasi kegiatan bawahannya. Diferensiasi vertikal dan horizontal tidak harus ditafsirkan sebagai tidak ada ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Diferensiasi vertikal sebaiknya ditafsirkan sebagai tanggapan terhadap peningkatan diferensiasi horizontal. Selanjutnya ada diferensiasi spasial. Diferensiasi spasial yaitu organisasi dapat melakukan aktivitas dengan tingkat diferensiasi horizontal dan pengaturan hierarki yang sama di berbagai lokasi. Tetapi semakin banyak lokasi, tingkat kompleksitas organisasi akan semakin tinggi. Diferensiasi spasial ini dapat dilihat sebagai upaya perluasan organisasi secara geografis. Dalam hal ini, sejauh mana lokasi dari kantor yang bersangkutan, pabrik, dan personalia tersebar secara geografis. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Nah, yang pertama ada fungsi perencanaan, kedua fungsi memandang ke depan, fungsi pengembangan loyalitas, fungsi mengambil keputusan, dan fungsi memberi motivasi. Saya akan menyebutkan satu-satu contohnya. Yang pertama dari fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan hasil pemikiran dan analisa situasi dalam pekerjaan untuk memutuskan apa yang dilakukan. Perencanaan berarti jauh ke depan serta disertai keputusan-keputusan yang berdasarkan dari fakta-fakta yang diketahui. Yang kedua, fungsi memandang ke depan, yaitu artinya mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Hal ini memberikan jaminan bahwa jalannya proses pekerjaan ke arah yang dituju akan dapat berlangsung terus-menerus. Yang ketiga yaitu fungsi pengembangan loyalitas. Yaitu untuk mencapai kesetiaan ini, seseorang pemimpin sendiri harus memberi teladan baik dalam pemikiran, kata-kata maupun tingkah laku. Yang keempat yaitu fungsi mengambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan oleh pemimpin. Oleh sebab itu, banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan ada pemimpin yang kurang berani mengambil keputusan. Metode pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu, kelompok, tim atau panitia, dewan komisi, referendum, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi memberi motivasi. Yang pertama, kenapa harus perlu ada fungsi memberi motivasi? Yang namanya pemimpin pasti harus mampu memberikan motivasi kepada anggota-anggotanya, karena ini sangat berpengaruh kepada semangat kerja tim, termasuk para pegawai yang ada dalam sebuah organisasi atau lembaga. Selanjutnya ada peran kepemimpinan. Menciptakan visi bagi organisasinya. Dalam visi membuat pernyataan tentang cita-cita organisasi, apa yang ingin dicapai, dan akan menjadi seperti apa sebuah organisasi yang telah dibuat. Selanjutnya, menganalisa anggota tim dan menempatkan orang yang mumpuni pada posisi yang tepat sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga, pemimpin harus bisa membaca potensi orang-orang yang dipimpinnya, serta mengembangkan kemampuan dan value mereka. Yang selanjutnya, pemimpin harus dapat menginspirasi dan motivasi anak buahnya. Selanjutnya, di lain pihak, seorang pemimpin harus berani dan mampu mengambil tindakan terhadap anak buahnya yang menyeleweng, yang malas, dan yang telah berbuat salah sehingga merugikan organisasi dengan jalan memberi celaan, teguran, dan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Selanjutnya yaitu variabel iklim sekolah yang memiliki kegiatan supervisi. Iklim sekolah adalah persepsi guru. Iklim sekolah adalah persepsi guru terhadap lingkungan sekolah, organisasi formal, kepribadian partisipan, kepuasan, motivasi, dan kepemimpinan kepala sekolah yang mempengaruhi iklim sekolah. Secara teoritis, supervisi kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru, dan demikian juga iklim organisasi sekolah memiliki pengaruh terhadap kinerja guru. Walaupun demikian, tingkat pengaruh tersebut secara praktis tergantung pada objek penelitian. Artinya, antara objek yang satu dengan yang lain akan menghasilkan output yang berbeda. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.